Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak heran Ci Wuyao bisa memberitahunya tentang Vena mendalam dewa jahatnya pada hari pertama kami bertemu. Bahkan penjelasan yang dia berikan padanya setelah itu sangatlah aneh dan misterius. Tidak heran dia hampir bisa membaca pikirannya. Tidak heran dia memahaminya dengan baik sehingga membuatnya terkejut setiap saat, membuatnya berpikir bahwa matanya dapat melihat jiwa orang lain berkali-kali. Ternyata, dia sudah muncul dalam hidupnya 10 tahun lalu. Dia selalu mengamatinya dan mengajarinya sejak tahun-tahun yang dia habiskan di Snow Song Realm, sampai hari hati dan jiwanya hancur di Blue Pole Star. Kamu memiliki terlalu banyak rahasia. Ci Wuyao melanjutkan, ketika seorang wanita ingin menggali rahasia pria, biasanya dia akan tenggelam ke dalam jurang sebelum dia menyadarinya. Bahkan dia tidak terkecuali. Hal ini terutama berlaku untuk dia setelah peristiwa yang terjadi di dalam penjara Inferno penguburan dewa kuno, bahkan dia telah benar-benar menyerah pada keputusasaan, namun Anda menggunakan kekuatan, kecerdasan, dan bahkan hidup Anda sendiri untuk menyelamatkannya. Kamu tidak hanya mencuri tubuhnya, kamu juga telah mencuri hatinya, untuk seorang wanita yang telah memendam emosinya dalam es selama 10 milenium terakhir, untuk seorang wanita yang tidak bisa jatuh cinta, pada saat dia benar-benar jatuh cinta, itu akan menjadi sesuatu yang bertahan bahkan melampaui kematian. Yun Ce terdiam. Juga setelah momen itulah dia secara teratur menggunakan kepribadian saya untuk menghadapi Anda. Faktanya, dia menjadi jauh lebih bersedia menggunakan kepribadian itu dibandingkan sebelumnya. Mungkin, dia secara tidak sadar berpikir bahwa kepribadian saya akan mampu membuat Anda lebih tertarik padanya, akan mampu membuat Anda jatuh cinta padanya. Namun, Ci Wuyao berhenti sejenak saat suaranya berubah menjadi melankolis yang mendalam. Tepat sebelum dia menemui ajalnya di luar bintang kutub biru, saat jiwanya tergelincir ke dalam kematian, dia akhirnya mengetahui keberadaanku dalam beberapa saat yang diperlukan jiwa iblisku untuk meninggalkan tubuhnya. Penglihatan Yun Ce berputar dengan keras saat dunia menjadi kabur. Suara-suara dan gambaran-gambaran yang menusuk hatinya dan menyayat jiwanya dengan jelas kembali terdengar di hadapannya. Kamu bukan satu-satunya yang bertindak egois. CR, hidup terus. Tubuhnya mulai bergetar hebat saat gelombang kesedihan yang terlalu kuat untuk dia tangani menyusulnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ci Wuyao, yang masih terselubung kabut hitam. Tatapannya menakutkan dan suaranya rendah dan dalam. Untuk apa kamu menganggapnya? Makhluk ilahi Ice Phoenix telah memasukkan jiwa ilahinya ke dalam Mu Suanyin sehingga dia bisa melihat dunia luar melalui mata Mu Suanyin. Hanya ketika Yun Ce muncul, dia mengganggu keinginan Mu Suanyin untuk pertama dan terakhir kalinya. Hal itu telah membangkitkan kemarahan Yun Ce. Bahkan jika menghilangkan saran itu berarti cinta Mu Suanyin padanya mungkin berubah menjadi kebencian, dia tetap bersikeras agar Dewa Ice Phoenix melakukannya. Karena itu terlalu kejam dan tidak adil, bagi Mu Suanyin, bagi siapapun, untuk memiliki pikiran dan kemauan sendiri untuk dirusak. Adapun Ci Wuyao, meskipun dia hanya melekatkan jiwanya pada Mu Suanyin dan tidak bisa secara paksa mengganggunya, dia secara halus telah mempengaruhi Mu Suanyin hampir sepanjang hidupnya. Ini juga berarti bahwa Mu Suanyin telah dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh orang lain hampir sepanjang hidupnya dan dia tidak pernah tahu tentang hal itu. Untuk apa kalian semua menganggapnya? Yun Ce bergumam pelan, jari-jarinya mengepal erat saat gemetar. Kenapa kalian masing-masing harus memperlakukannya seperti ini? Rasa sakit,
menyalahkan diri sendiri, dan kemarahan yang terlalu kuat untuk ditanggungnya melonjak dalam hatinya dan pandangan Yun Ce melayang. Dia langsung menutup jarak antara dia dan Qi Wuyao saat lengannya tiba-tiba terangkat dengan keras. Jari-jarinya menembus kabut hitam saat melesat ke tenggorokannya. Qi Wuyao tidak bergerak dan membiarkannya mencengkeram lehernya dengan keras, jari-jarinya dengan susah payah menggali ke dalam dagingnya. Pada saat inilah kabut hitam Qi Wuyao perlahan mulai menyebar. Untuk pertama kalinya, Yun Ce melihat penampilan sebenarnya Qi Wuyao melalui matanya yang kabur. Ratu Iblis dari alam pencuri jiwa, Qi Wuyao. Dia adalah wanita tercantik di wilayah ilahi utara. Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap makhluk hidup di wilayah ilahi utara dan tidak ada yang meragukannya. Saat kabut hitam berhembus, wajah cantik memikat yang sepertinya menyimpan semua daya tarik menyihir di dunia muncul di hadapannya. Hanya berdasarkan keindahan fitur fisiknya, dia sudah dianggap sebagai kecantikan tiada taraf di alam dewa. Kecantikannya hanya selangkah lebih rendah dari kecantikan Sensi dan Qianye Yinger. Namun, alis sabit dan mata Phoenix-nya dengan mudah melepaskan daya pikat mempesona yang tak terbatas yang mengancam akan mencabut jiwa seseorang keluar dari tubuhnya. Bibirnya yang indah berwarna merah muda dan lembab. Sekilas pandang darinya akan menembus jiwa pria dan menggulingkan keinginannya, menyebabkan tubuhnya terbakar dengan hasrat yang tak terbatas. Saat matanya menyapu ke bawah, dia melihat bahwa dia mengenakan jubah hitam tanpa hiasan yang membungkusnya, memamerkan dadanya yang besar dan setiap lekuk tubuhnya yang mempesona. Dia diam-diam berdiri di sana, payudaranya dengan lembut naik dan turun hanya karena bernapas, menciptakan pemandangan yang begitu menggoda dan mempesona hingga pembuluh darah Yun Ce hampir terbuka. Pada saat itulah Yun Ce dengan kabur menyadari apa arti sebenarnya dari kata sosok iblis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Yun Ce telah melihat banyak wanita yang menggoda dan memikat dan dia akrab dengan lebih dari beberapa seni rayuan. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa seorang wanita bisa begitu memikat dan memesona. Setiap inci tubuhnya, bahkan kulitnya yang bersalju, bahkan leher giok yang dia genggam dengan tangannya, tampak bersinar dengan cahaya yang sangat memesona. Seluruh tubuh Yun Ce membeku di tempatnya saat dia dengan bodohnya menatapnya. Rasa sakit, kesedihan, dan kemarahan yang luar biasa hebat yang dia rasakan beberapa saat yang lalu telah lenyap begitu saja. Seolah-olah semua emosi ini telah tersedot ke dalam jurang daya tariknya yang tak terbatas. "Cr." Qi Wuyao berbisik pelan, matanya yang berkabut dan jernih menatap langsung ke mata Yun Ce. "Apakah kamu benar-benar ingin membunuh tuanmu?" Mata guru, suara guru yang memesona, cara guru menghela nafas, kata-kata yang provokatif dan memikat itu. Tangan Yun Ce ditarik dari leher Qi Wuyao secepat kilat. "Tidak, tidak," Yun Ce tersandung ke belakang. Saat itu juga, dia hampir tidak percaya bahwa dia telah melakukan hal yang keterlaluan terhadap tuannya. Namun saat dia mundur dengan panik dan hampir kehilangan keseimbangan, aroma yang menenangkan menggelitik hidungnya dengan lembut. Indranya yang kacau hampir tidak bisa mendeteksi gerakannya saat Qi Wuyao dengan lembut memeluknya, membenamkan wajahnya di sesuatu yang terasa seperti tumpukan kapas hangat. "Cr." Sebuah suara singkat memasuki telinganya. "Dia adalah tuanmu, tapi aku juga tuanmu. Kami menyaksikan pertumbuhanmu bersama, kami menyaksikanmu melangkah semakin jauh, kami diam-diam mengawasimu selama ini, kami berbagi kegembiraan, ratapan, kesakitan, dan air matamu." Tubuh Yun Ce bergetar dan dinding hitam yang telah didirikan di hatinya runtuh tanpa suara pada saat ini. "Saat dia menggunakan hidupnya untuk melindungimu,
Itu adalah satu pilihan yang paling tidak dia sesali sepanjang hidupnya. Jadi, aku mewarisi keinginannya untuk melindungimu. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti atau mengecewakan Anda. Siapapun yang menindasmu, menyakitimu, atau mengkhianatimu, aku akan membalasnya 10.000 kali lipat, tidak peduli siapa mereka. Semua yang kamu inginkan, semua hal terbaik di alam semesta ini, aku akan memberikan semuanya kepadamu untuk menebusnya, meskipun aku harus mengambilnya dengan paksa. Apakah itu tidak apa-apa? Tubuh Yun Ce bergetar dan giginya bergemerincing dengan berisik. Dia mencoba mengatupkan giginya dengan keras tetapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Master, tangisan lembut itu datang dari lubuk jiwanya. Benteng hitam di hatinya telah runtuh di hadapan tuan yang pernah dia pikir telah hilang selamanya. Untuk pertama kalinya sejak hari yang gelap itu, kerentanannya yang sangat tersembunyi akhirnya terungkap. Tuan, tuan, tuan. Dia meneriakkan kata itu lagi, dan air mata yang dia pikir sudah lama kering mengalir keluar dari matanya sekali lagi, membasahi bagian depan jubah Ciu Yao. Ini adalah ilusi yang ingin dia kubur selamanya, terlebih lagi, ini bukan sepenuhnya mimpi. Ciu Yao dengan lembut menutup matanya saat dia memeluk pria di depannya dengan erat. Mungkin itu karena dia menyayangi Yun Ce, atau mungkin itu dipengaruhi oleh rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Mu Xuanyin, tapi kata-katanya tidak hanya dimaksudkan untuk menghibur Yun Ce. Ini adalah sumpah yang sudah dia buat sebelum dia menemukan Yun Ce lagi. Wilayah Ilahi Timur, Alam Song Salju, Wilayah Selatan. Azure Snow Ice Kirin adalah penguasa binatang besar di wilayah selatan Snow Song Realm, salah satu dari dua binatang raksasa Divine Sovereign yang tersisa di Snow Song Realm. Kekuatannya setara dengan Divine Sovereign tingkat 6 manusia. Pemberontakannya selalu menjadi salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh Sekte Divine Ice Phoenix. Snow Song Realm memiliki total 2 Divine Sovereign, Mu Bingyun dan Mu Huanzi, jadi tidak sulit bagi mereka untuk menekan satu Azure Snow Ice Kirin. Tapi statusnya sebagai penguasa semua binatang buas yang ditemukan di selatan Snow Song Realm jauh lebih mengerikan daripada kekuatan individualnya. Karena itu bisa memanggil gerombolan binatang buas yang membentang dari cakrawala ke cakrawala. Jika mereka menyerang pemukiman manusia untuk memperluas wilayah mereka sendiri, manusia yang tinggal di wilayah selatan akan berada dalam situasi yang mengerikan. Kali ini, Mu Bingyun secara pribadi datang ke wilayah selatan dan 9 tetua agung serta murid yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Dia juga mengerahkan kekuatan semua sekte cabang di selatan. Tapi ketika kekuatan ini turun ke wilayah binatang buas yang dalam, mereka menemukan pemandangan aneh menunggu mereka. Azure Snow Ice Kirin memiliki panjang lebih dari 200 meter. Kekuatannya yang mengerikan tidak terbatas dan ia bisa menggulingkan gunung hanya dengan satu serangan dari cakarnya. Namun ketika mereka menemukannya tergeletak di depan perbatasan wilayahnya. Tidak ada satu pun jejak kebencian atau kekuatan yang terpancar dari tubuhnya. Namun, ada gerombolan besar binatang buas di belakangnya, gerombolan yang terlalu besar untuk dihitung. Namun tidak ada manusia yang bisa merasakan sedikit pun bahaya atau ancaman dari gerombolan binatang raksasa yang sangat besar ini. Selanjutnya, mereka semua juga tergeletak tak bergerak di tanah. Mu Bingyun telah membawa pasukan murid Ice Phoenix dan praktisi Snow Song Realm untuk menghadapi gerombolan ini, tetapi mereka disambut dengan pemandangan yang membuat alisnya berkerut dalam. Pertempuran yang kejam dan mengerikan baru saja terjadi di wilayah bersalju ini sehari yang lalu, namun keheningan yang aneh menimpanya hari ini.
Saat ia berdiri di depan gerombolan binatang buas yang dalam, Azure Snow Ice Kirin melihat kedatangan Mu Bingyun ketika dia masih berada dalam jarak yang cukup jauh. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ia membanting tubuh bagian atasnya ke tanah dan menundukkan kepalanya ke arahnya. Ia berteriak, binatang rendahan ini menyambut Raja Alam Song Salju. Tubuh Mu Bingyun membeku di udara. Dia melihat ke kejauhan, keterkejutan dan kebingungan muncul di wajahnya yang bersalju. Para murid Ice Phoenix di belakangnya dan para praktisi mendalam Snow Song yang baru saja terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang-binatang besar kemarin saling melirik, keterkejutan terlihat jelas di wajah mereka. Master Sekte, hati-hati. Itu pasti hanya gertakan, kata Mu Tanzi dengan suara rendah. Dentang. Mu Bingyun mengeluarkan pedang putri salju dari sarungnya dan mengarahkannya ke Azure Snow Ice Kirin yang jauh. Dia berkata dengan suara dingin, Azure Snow Ice Kirin, kamu menentang kesepakatan yang telah kamu buat dengan Realm King sebelumnya. Dan kamu mengerahkan para binatang buas di wilayah selatan untuk mencuri tanah dan sumber daya manusia. Hari ini, Raja ini secara pribadi datang untuk menyelesaikan masalah denganmu untuk selamanya. Meskipun dihadapkan dengan kilatan dingin pedangnya dan kekuatan sedingin esnya, Azure Snow Ice Kirin tidak bangkit. Energinya yang dalam tidak berfluktuasi sama sekali. Ia menekan dirinya lebih dalam ke tanah sambil berkata dengan suara memohon. Binatang rendahan ini salah. Binatang rendahan ini salah. Binatang rendahan ini kehilangan akal sehatnya baru-baru ini, jadi aku melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Binatang rendahan ini sudah memahami kesalahannya, jadi saya mohon agar Tuan Realm King menunjukkan belas kasihan kepada saya. Hanya kemarahan di bawah Azure Snow Ice Kirin yang akan menampilkan kekuatan mengerikan yang mengejutkan. Tapi saat ini, setiap kata yang diucapkannya dipenuhi rasa takut dan gemetar saat ia dengan menyedihkan bersujud di tanah dan memohon padanya. Tubuh raksasanya bergetar ketika mengucapkan kata-kata itu. Kali ini, bahkan mereka yang tidak terpana dengan pemandangan yang menyambut mereka pun merasa rahang mereka ternganga. Pedang putri salju berhenti di udara dan Mu Bingyun tiba-tiba merasa bingung. Apa yang terjadi? Alis Mu Tanzi berkerut. Dia melepaskan akal sehatnya hanya untuk menemukan bahwa setiap binatang dalam gerombolan binatang besar yang membentang ke cakrawala terbaring bersujud di tanah. Ketakutan praktis menetes dari tubuh mereka dan mereka bahkan tidak berani melepaskan sedikit pun kebencian atau niat menyerang. Ketika melihat Mu Bingyun tetap diam untuk waktu yang lama, gemetar Azure Snow Ice Kirin semakin kuat saat ia dengan cemas berkata, binatang rendahan ini tahu kejahatannya sangat jahat, binatang kecil ini bersumpah untuk mundur ke wilayah selatan dari hari ini dan seterusnya dan saya tidak akan pernah mengambil langkah lain darinya. Makhluk besar di selatan juga tidak akan berani meninggalkan wilayah mereka. Kami pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda atas semua kerusakan yang kami timbulkan dalam waktu 3 bulan. Terlebih lagi, selanjutnya, mulai hari ini dan seterusnya, wilayah binatang selatan kami akan mengirimkan 250.000 kg kristal es terbaik ke Sekte Divine Ice Phoenix sebagai penghormatan setiap tahun. Kami mohon belas kasihan dari Tuan Realm King. Kami mohon ampun kepada Tuan Realm King. Saat ia memohon pada Mu Bingyun, Azure Snow Ice Kirin membenturkan kepalanya ke tanah. Setiap binatang buas di belakangnya juga mulai memohon belas kasihan dengan putus asa. Fakta bahwa Mu Bingyun harus datang ke sini secara pribadi menunjukkan betapa kuatnya Azure Snow Ice Kirin dan timbunannya. Bahkan jika Mu Bingyun berhasil menekannya dan memaksanya kembali ke wilayah selatan,
itu sudah menjadi skenario terbaik, dan mereka harus membayar harga yang cukup mahal untuk mencapainya. Tapi bahkan sebelum mereka memulai penindasan, Azure Snow Ice Kirin dan gerombolan raksasa sudah mulai memohon belas kasihan. Mereka bahkan menawarkan persyaratan yang sangat murah hati untuk mendapatkan belas kasihan tersebut. Terlebih lagi, cara mereka memohon dan ketakutan yang mereka tunjukkan bukanlah hal yang bisa dipalsukan. Dia telah membawa kekuatan besar bersamanya, tapi pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Azure Snow Ice Kirin berangkat ke kedalaman wilayahnya dengan gerombolan binatang buas yang perkasa di belakang punggungnya. Itu menunjukkan rasa terima kasih yang berlebihan ketika Mu Bingyun memberinya anggukan setuju. Azure Snow Ice Kirin sebenarnya sangat bahagia hingga meneteskan air mata dan kepalanya hampir pecah saat ia bersujud berulang kali kepada Mu Bingyun. Setelah mundur pada jarak tertentu, Azure Snow Ice Kirin tiba-tiba menambah kecepatan saat ia berlari sejauh mungkin dari Mu Bingyun. Seolah-olah dia takut dia akan berubah pikiran. Ia tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan dan martabat yang sesuai dengan statusnya sebagai penguasa binatang buas. Satu-satunya hal yang tersisa dalam pikirannya adalah teror mendalam yang dapat menyebabkan keinginannya runtuh lagi dan lagi, ketakutan yang begitu mengerikan hingga memastikan bahwa Azure Snow Ice Kirin tidak akan pernah berpikir untuk memberontak lagi. Tidak disangka misi ini benar-benar berakhir tanpa pedang bersilang dan tidak ada darah yang tumpah, kata Mu Tanzi dengan gembira. Sama seperti orang lain, tekanan di hatinya telah lenyap sepenuhnya ditelan angin. Mu Bingyun menatap ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya? Dia meminta Azure Snow Ice Kirin untuk memberitahunya siapa sebenarnya yang mendorongnya ke sudut ini, tapi ketakutan ekstrim di wajah Azure Snow Ice Kirin terlihat jelas oleh semua orang karena dengan panik menyangkal bahwa ada orang seperti itu. Ketika binatang buas Divine Sovereign menunjukkan ketakutan seperti itu, kemungkinan besar ia telah melakukan kontak dengan kekuatan angkuh dari guru ilahi. Terlebih lagi, sepertinya orang ini sangat kejam terhadap Azure Snow Ice Kirin karena dia jelas-jelas ketakutan. Ada dua kemungkinan, kata Mu Tanzi. Yang pertama adalah alam Dewa Bulan. Mata sedingin es Mu Bingyun langsung menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan suara dingin, bukan mereka. Ketika Kaisar Dewa Bulan secara terbuka mengumumkan bahwa dia berhutang budi kepada Snow Song Realm, dan memperingatkan semua orang untuk tidak menyerang atau menyinggung kita. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika dia benar-benar mengirim seseorang untuk membantu kami dalam masalah ini, dia sudah berteriak-teriak untuk mengumumkannya ke seluruh wilayah ilahi timur. Kalau begitu, itu pasti alam Dewa Api. Mu Tanzi melihat ekspresi Mu Bingyun dengan sekali pandang sambil menghela nafas pelan. Semua orang di alam Dewa Api dan alam Lagu Salju telah mengetahui sejak lama bahwa Raja Alam Dewa Api Huo Pohyun tergila-gila pada Mu Feixue. Kenyataannya, selama Mu Feixue mengucapkan sepatah kata pun, Raja Alam Dewa Api dapat dengan mudah menekan penguasa kedua wilayah bahkan jika mereka memberontak pada saat yang sama. Namun, nikmat adalah hal yang tetap harus dikembalikan. Terlebih lagi, semua orang sangat menyadari betapa Raja Alam Dewa Api berharap bantuan ini akan dibalas. Akibatnya, tidak ada jawaban yang ingin didengar Mu Bingyun. Ayo kembali ke sekte. Dia meneriakkan perintah itu sebelum dia terbang ke langit dan terbang kembali ke arah dia berasal. Pemberontakan besar binatang buas ini telah diselesaikan jauh lebih baik dari yang dia harapkan, tapi hati Mu Bingyun masih gelisah. Setelah pasukan binatang buas mundur ke sarang mereka, para murid sekte Divine Ice Phoenix juga berangkat.
Wilayah salju yang tak terbatas ini sekali lagi menjadi sunyi. Di langit jauh di atas, di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mau repot-repot melihatnya, cahaya biru sedingin es tiba-tiba melintas di langit. Itu seperti kerlap-kerlip bintang jatuh dan lenyap dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Qi Wuyao pergi. Dengan Kaisar Yama berjalan di depannya dan para iblis Yama mengikuti di belakangnya, mereka dengan sopan mengantar Qi Wuyao keluar dari distrik Kekaisaran Yama dan dengan bingung melihatnya terbang ke kejauhan. Di dalam aula Kekaisaran, Yunce adalah patung yang tidak bergerak dan diam. Dia menutup matanya sambil diam-diam merenungkan apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu, dia menghubungkan auranya dengan energi yin gelap dari laut tulang kegelapan abadi saat Yan Wan dan Yan Tri menggunakan medan energi mereka untuk membatasi pergerakan Qi Wuyao. Kaisar Yama dan para iblis Yama semuanya telah menunggu di luar aula, saat dia mengarahkan satu jarinya ke arah Qi Wuyao. Dia dengan arogan bertanya padanya bagaimana dia akan melarikan diri dari situasi ini sekarang. Tidak diragukan lagi ini adalah duel antara Yunce dan Qi Wuyao, tapi Qi Wuyao tidak hanya berhasil membalikkan keadaan, dia bahkan telah dikalahkan sepenuhnya. Faktanya, hati dan pikirannya praktis runtuh di depan tuan yang tiba-tiba dia dapatkan kembali ini. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain mendapatkan kembali sesuatu yang pernah Anda pikir telah hilang selamanya. Semakin banyak rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh kehilangannya, semakin besar pula dampak kembalinya. Meskipun dia hanya mendapatkan kembali sebagian dari apa yang telah hilang. Meskipun itu terjadi dengan cara yang agak aneh dan sulit dipercaya. Yunce diam-diam berdiri di tempat untuk waktu yang sangat lama dan wajahnya kembali tenang seperti biasanya. Namun perasaan hampa yang lebih dalam kini menyelimuti hatinya bahkan setelah dia berhasil menenangkan diri. Selama tahun-tahun itu, dia memang adalah tuannya, ini adalah satu hal yang tidak dia curigai. Namun tubuh tuannya adalah milik Mu Xuanyin dan kehendak tuannya didominasi oleh Mu Xuanyin. Adapun Qi Wuyao, dia memiliki identitas yang lebih penting dan lengkap dan itu adalah sebagai Ratu Iblis dari Utara. Heling, dia bertanya dengan agak linglung, bisakah saya benar-benar terus memperlakukannya sebagai guru? Aku tidak tahu. Heling bahkan kurang siap untuk menjawab pertanyaan yang Yunce sendiri tidak punya jawabannya. Terlebih lagi, Heling tidak berada di sisi Yunce selama bertahun-tahun yang dia habiskan bersama tuannya, jadi dia tidak menyaksikan momen terpenting di antara mereka. Apakah menurutmu kata-kata yang dia ucapkan itu benar? Yunce bertanya, matanya tidak fokus dan jauh. Kini ada satu emosi lain yang berputar-putar di dalam hatinya selain perasaan kosong akan kekosongan itu adalah rasa cemas dan khawatir yang mendalam akan kehilangan sesuatu yang baru saja ia dapatkan kembali. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti atau mengecewakan Anda. Siapapun yang menindasmu, menyakitimu, atau mengkhianatimu, aku akan membalasnya 10.000 kali lipat, tidak peduli siapa mereka. Semua yang kamu inginkan, semua hal terbaik di alam semesta ini, aku akan memberikan semuanya kepadamu untuk menebusnya, meskipun aku harus mengambilnya dengan paksa. Ketika dia mengingat kata-kata yang dibisikkan ke telinganya, tidak ada orang lain yang bisa percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulut Qi Wuyao. Itu mirip dengan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, tapi di saat yang sama juga mirip dengan kegilaan tak berdasar yang dimiliki seorang wanita terhadap pria yang dicintainya, dan kedua emosi ini seharusnya tidak ada dalam diri Qi Wuyao. Karena dia adalah Ratu Iblis dari Utara yang kekuatan jahatnya menguasai seluruh wilayah, Kaisar dari alam pencuri jiwa,
wanita paling menakutkan di alam semesta. Aku tidak tahu. Heling menggelengkan kepalanya lagi. Namun setelah itu, dia berbisik pelan, tetapi saya mempunyai perasaan ini, bahwa kata-kata yang dia sampaikan kepada guru datang langsung dari hatinya. Lagi pula, tuanmu selalu menyayangi guru seperti ini, kan? Heling berkata dengan lembut. Yunce terdiam. Benar sekali, guru selalu menyayanginya seperti ini. Ketika dia melakukan kesalahan besar terakhir kali, dia hanya diberi teguran keras ketika dia menangkapnya. Setelah itu, dia bahkan menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya hanya untuk dia dan dia sendirian. Murid inti lainnya hanya diizinkan memasuki danau surgawi Netherfrost selama 1 hari, tetapi dia diizinkan mandi di dalamnya selama 1 tahun penuh. Dia berkelahi dengan penguasa pedang karena dia telah memotong lengan Luo Guxi karena marah karena serangan diam-diamnya terhadap Luo Guxi. Dia bahkan akan menghadapi semua kaisar dewa dari 3 wilayah dewa sendirian demi dia. Pikiran itu sepenuhnya milik Mu Xuanyin. Tetapi untuk Qiwu Yao, wajah guru yang lain, bisakah dia benar-benar melakukan apa yang guru lakukan? Lagi pula, Heling melanjutkan dengan lembut, meskipun dia bukanlah kehendak dominan dalam tubuh tuanmu, tuan tidak boleh mengabaikan satu hal. Dia mengalami dan merasakan semua yang dilakukan Mu Xuanyin, jadi semua yang guru lalui bersama Mu Xuanyin juga merupakan apa yang dia lalui bersama Mu Xuanyin. Tidak kurang sedikit pun. Jika Mu Xuanyin bisa sangat mencintai guru, mengapa Qiwu Yao tidak bisa melakukan hal yang sama? Tidak, ini tidak sama. Yunce menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Heling, tapi matanya masih dikaburkan oleh keraguan dan kebingungan. Dia menaiki tangga selangkah demi selangkah, dan berubah dari seorang wanita fana menjadi Ratu Iblis dari utara dengan kekuatannya sendiri. Pengalamannya, kelicikannya, dan khususnya jiwa kaisar iblisnya bukanlah hal-hal yang bisa didekati oleh Mu Xuanyin. Pengalaman Xuanyin dengan saya adalah segalanya baginya. Adapun Qiwu Yao, itu hanya sebagian kecil dari jiwanya. Jadi bagaimana dia bisa persis seperti Xuanyin? Mengapa dia benar-benar memiliki emosi yang begitu dalam, bagiku, seseorang yang hanya dia kenal melalui sebagian dari keinginannya? Yunce tidak bisa sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri ketika menyangkut Qiwu Yao dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya juga. Lagi pula, jika Qiwu Yao bisa begitu mudah tergila-gila pada seorang pria, bagaimana dia bisa menjadi Ratu Iblis dari alam pencuri jiwa, seseorang yang berdiri di atas wilayah utara lainnya? Saya tidak dapat menjawab pertanyaan guru, kata Heling lembut. Sama seperti bagaimana saya tidak pernah mengerti mengapa guru Sensi bersedia memberikan tubuhnya kepada guru. Yunce tercengang mendengar kata-kata itu. Namun, kata-kata guru membuat saya teringat sesuatu di masa lalu. Saya sebelumnya menanyakan pertanyaan ini kepada guru Sensi, kata Heling sambil mulai menceritakan masa lalu. Saat itu saya menanyakan hal ini kepada guru Sensi. Tidak peduli apakah itu kultivasi atau statusnya, Raja Naga adalah orang terkuat di alam semesta. Dia mempunyai kedudukan yang begitu mulia dan dia sangat tergila-gila padamu, jadi mengapa hati guru tidak pernah tergerak olehnya sedikit pun? Mungkinkah cinta kasih tidak ada di dunia guru? Guru Sensi memberi saya jawaban ini. Bukan berarti tidak ada yang namanya cinta di dunianya. Sebaliknya, wanita yang paling tanpa emosi pun tidak akan pernah mampu memadamkan sepenuhnya bara hasrat jika menyangkut hal indah seperti cinta. Namun, perempuan seringkali lebih rela ditundukkan oleh laki-laki yang lebih kuat dari mereka. Semakin kuat seorang wanita dan semakin tinggi posisinya,
semakin besar kemungkinan hal ini berlaku pada mereka. Jika suatu hari nanti ada pria yang pantas untuk membuatnya tergila-gila muncul dalam hidupnya, dia mungkin akan memilih untuk melamar orang itu sendiri. Yun Che sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Dia terkejut karena Sensi memberikan jawaban seperti itu. Pada saat itu, saya tidak dapat memahami jawaban yang diberikan guru Sensi kepada saya. Tapi, Heling terdiam saat suaranya semakin lembut, sepertinya aku mengerti sekarang. Ada banyak orang berkuasa di dunia ini, tetapi guru adalah satu-satunya orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk bersama guru Sensi. Hanya kamu yang bisa memenuhi standarnya di alam semesta ini, kata Heling. Sama halnya dengan Yun Qianying. Dia biasa memandang setiap pria dengan jijik, bahkan orang-orang yang sekuat Kaisar Dewa Laut Selatan dan tergila-gila dengan serigala surgawi Sisu tidak lebih dari sekadar alat di matanya. Namun dia telah banyak berubah setelah beberapa tahun berada di sisi guru. Tidak, Qi Wuyao berbeda. Dia berbeda dari keduanya. Yun Che menggelengkan kepalanya karena tidak setuju ketika mendengar kata-kata Heling. Qi Wuyao tidak hanya pandai memanfaatkan laki-laki, dia juga ahli dalam memanipulasi emosi. Dia sudah bertemu terlalu banyak pria selama hidupnya yang panjang dan bahkan Kaisar Dewa Langit Jernih pun jatuh ke tangannya. Bagaimana orang seperti dia bisa begitu mudah jatuh cinta pada orang lain? Bagaimana seseorang seperti dia bisa jatuh cinta sepenuhnya pada orang lain? Meskipun Qi Wuyao memiliki jiwa kaisar iblis sejak awal, dia sendirian dan tidak memiliki kekuatan yang mendukungnya. Jadi, meski kekuatannya bertambah, dia menggunakan laki-laki untuk menaiki tangga kekuasaan. Ketika dia menaklukkan mereka, dia juga perlahan-lahan menguasai kekuasaan dan kekayaan mereka. Dia menggunakan metode itu untuk perlahan-lahan tumbuh semakin kuat saat dia beralih dari alam bintang menengah ke alam bintang atas ke alam raja. Ketika dia akhirnya menaklukkan Kaisar Dewa Langit Jernih, dia telah menggunakan beberapa metode yang benar-benar mengejutkan untuk menangkap seluruh alam Dewa Langit Jernih. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengubah alam Dewa Langit Jernih menjadi alam pencuri jiwa, alam bintang yang setia padanya, sebelum dia naik tahta. Tidak ada seorang wanita pun dalam sejarah alam dewa yang bisa menandinginya. Bahkan wanita paling terkenal di alam dewa, Dewi Kerajaan Brahma Qianying Yinger, telah membangun reputasinya berkat alam dewa Kerajaan Brahma. Heling terdiam lama sebelum dia tiba-tiba berkata, "Tuan, baru saja, ketika Qi Wuyao memelukmu, saya menemukan sesuatu yang sangat aneh." Yun Che terkejut. Qi Wuyao, ternyata, masih perawan. Kata-kata itu membuat Yun Che terkejut. Dia berseru, itu tidak mungkin. Qi Wuyao mengandalkan daya tariknya yang mempesona untuk mencapai puncak kekuasaan. Dia telah menjerat satu demi satu pria untuk akhirnya menjadi Ratu Iblis dari Utara. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di wilayah ilahi utara. Faktanya, Qianying Yinger telah menyadari fakta ini bahkan sebelum dia mengambil satu langkah pun ke wilayah ilahi utara. Meski bertentangan dengan apa yang kita ketahui, itulah yang saya rasakan. Suara Heling sangat lembut dan lembut, tapi tidak menimbulkan perdebatan. Ras roh kayu diciptakan oleh Dewi Pencipta Kehidupan Lisu. Mereka adalah ras murni yang bisa Anda temukan di alam semesta ini. Mereka sangat peka terhadap kejahatan dan sangat dekat dengan segala hal yang murni. Hal paling murni di dalam tubuh wanita adalah yin vitalnya. Sehingga Heling akan dapat merasakan kehadirannya dengan jelas jika dia melakukan kontak dekat dengan wanita perawan. Yun Che membeku di tempatnya dan dia tidak mengeluarkan satu suara pun untuk waktu yang lama. Mungkin Qi Wuyao yang asli tidak seperti rumor yang beredar.
Bagaimanapun, rumor hanyalah rumor dan seringkali tidak dapat diandalkan. Lebih jauh lagi, seperti yang selalu guru katakan, benar-benar memahami seseorang adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi apakah guru benar-benar memahaminya? Yun Ce menutup matanya. Dia tenggelam dalam keheningan panjang yang tidak seorang pun berani mengganggunya ketika roda-roda dalam pikirannya berputar dengan cepat.